Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumiz ziham, amma ba'du. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kalam Jumat kali ini terkait dengan hikmah dari silaturahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dalam ayat terkait dengan puasa, kita semuanya sudah memaklumi dan mengetahui bahwa tujuan disyariatkannya kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita diharapkan senantiasa menjalin tali silaturahim. Karena banyak sekali ayat dalam kitab suci Al-Quran yang terkait silaturahim, namun ayat tersebut digandeng dengan perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surah Al-Hujurat ayat 10, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 10 surah Al-Hujurat ini, antara silaturahim dan ketakwaan itu dijadikan satu paket, tidak boleh ada pemisahan. Kita membaca lagi surah Ali Imran ayat 102, dan ayat ini sudah seringkali terdengar dan kita dengar, sudah familiar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dalam ayat 103 bunyi ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi setelah Allah berfirman, setelah Allah memerintahkan bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sejati, sebenar-benarnya takwa, Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Ini ketakwaan dikaitkan dengan perintah untuk senantiasa menjaga tali silaturahim. Juga ayat yang kita baca dalam surah An-Nisa ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhan nasu, tidak lagi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kita ketika meminta tentu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wal arham. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang dimaksud dengan wal arham adalah wattaqul arhama an taqta'uha, jaga tali silaturahim, jangan sampai diputus. Kita membaca lagi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, juga bunyinya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi kembali dalam ayat ini perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan silaturahim. Bahkan bukan sebatas antar dua orang, tapi antara kabilah, antar bangsa-bangsa, agar saling mengenal. Lita'arafu maksudnya adalah menjalin persaudaraan, menjalin tali
silaturahim. Dan kita membaca lagi hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa menyambung atau menjalin tali silaturahim. Kalau ada orang yang kemudian memutus tali silaturahim kepada kita, kita hendaknya yang berinisiasi, yang punya inisiatif untuk menyambung tali silaturahim itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sil man qata'aka", sambung orang yang memutus tali silaturahim kepada engkau. "Wa'fu amman dhalamaka", maafkan orang yang berbuat dolim, orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Jadi kita harus yang punya inisiatif untuk mendahului bagaimana kita jangan sampai memutus tali silaturahim itu, karena keberkahan. Juga yang perlu kita lihat dan kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru saja menjejakkan kaki di bumi Madinah, awalnya namanya Yathrib, salah satu yang beliau sampaikan kepada penduduk Madinah adalah silaturahim. Bahkan bahasa Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ayuhan nasu", wahai manusia, "absyu assalam", tebarkan salam, "wasilu al-arham", dan sambunglah oleh kalian silaturahim, "tadkhulu al-jannata bisalam", pasti kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan sentosa. Itu juga silaturahim. Dan juga ada sabda Rasulullah SAW, beliau memberikan peringatan dalam sabda beliau, "La yahillu li mu'minin ay yahjura akhahu fawqa thalathin", tidak halal bagi seorang mukmin kok meninggalkan, kok marah-marahan terhadap saudaranya lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam. Bukan terpisah, ada orang terpisah selama 1 tahun sekalipun, tapi karena mungkin pekerjaan, bukan karena marah-marahan, itu tidak ada masalah. Tapi ini kita diberikan peringatan sedemikian rupa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita memutus tali persaudaraan, tali silaturahim. Bahkan sahabat Muitibi Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, persaudaraan dalam Islam itu bukan sebatas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, tapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia secara umum. Berarti ajaran silaturahim, menyambung tali persaudaraan dalam Islam itu sifatnya global, sifatnya universal. Karena itu kita membaca rangkaian ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah tadi disampaikan, bunyinya di samping ya ayyuhalladzina amanu juga ya ayyuhan nasu. Dalam surah An-Nisa ayat 1 bunyi ayatnya ya ayyuhan nasu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bunyinya ya ayyuhan nasu. Tidak lagi ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat-ayat itu terkait dengan perintah silaturahim, perintah untuk bersaudara. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bunyinya ya ayyuhan nasu. Ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu. Bahkan dalam riwayat Imam Baihaqi, di mana Rasulullah SAW pernah berdialog dengan para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi afdala min darajatus siyami was salati was sadaqati was zakah?" Maukah kalian aku beritahukan satu nilai kebaikan yang lebih daripada sholat sunnah, sedekah yang tidak wajib? Sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, engkau beritahu apa itu nilai ibadah yang begitu luar biasa, melebihi sholat, puasa, sedekah. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan sabda, qala islahu dzatil bain, memperbaiki persaudaraan, fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah, karena sesungguhnya rusaknya persaudaraan itu adalah al haliqah, satu tanda kehancuran.
Itulah yang kemudian kita baca sejarah kehancuran satu umat, satu bangsa itu terkait dengan tidak kompaknya, tercerai-berainya tali persaudaraan di antara kaum tersebut, di antara bangsa tersebut. Makanya Rasulullah SAW sangat menitik beratkan persaudaraan, silaturahim antar sesama muslim, antar sesama mukmin, bahkan juga manusia secara keseluruhan. Sahabat MUI-TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga perlu kita renungkan dalam sejarah atau sirah nabawiyah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat beliau, di mana salah satu agenda besar ketika beliau dengan para sahabat berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah adalah menjalin persaudaraan. Itulah mengapa kemudian ada bahasa muhajirin, ada bahasa ansar. Kita membaca surah dalam suratul Hasyr, ada ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Doa ini sudah begitu familiar di telinga kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini sudah begitu akrab di telinga kita. Namun kita ingin merenungkan bahwa ayat ini, yaitu ayat 10 dalam suratul Hasyr, ini terkait dengan persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansar dalam ayat 8 dan juga 9 dalam suratul Hasyr. Kita bisa membaca dan kita kemudian merenungkan betapa pentingnya tali persaudaraan, tali silaturahim yang harus kita jaga. Dan itu satu dari 3 agenda besar yang dicanangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, ya membangun masjid yang sampai sekarang kita tahu ada Masjid Nabawi, bahkan ada Masjid Quba. Nah, ini program kedua yang dilaksanakan dan dimantapkan oleh Rasulullah SAW, menjalin tali persaudaraan yang kuat antara kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Yang ketiga, Rasulullah SAW memantapkan kaitan ekonomi umat ketika beliau berhijrah dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah. Sahabat MUI-TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi aspek dimensi yang terkait dengan silaturahim ini sungguh luar biasa banyak dan sangat mendasar, sangat strategis, bahkan sangat fundamental. Maka tidak boleh kita kemudian mengabaikan, mengacuhkan atau menganggap kecil dan remeh silaturahim ini, persaudaraan ini, baik antara Islamiyah, itu tentu yang paling utama. Bagaimana kita sesama muslim tidak boleh saling membuang muka. Sesama muslim jangan sampai ada mengganjal di hati ini kedengkian atau sesuatu yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita melakukan itu. Jadi pikiran kita, hati kita, gerak-gerik kita, perilaku kita ini menunjukkan bahwa kita itu adalah sosok yang senang menjalin persaudaraan, baik antara umat Islam, dan itu yang sangat utama dan paling utama, atau sesama manusia secara umum di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa menjalin silaturahim, kemudian ukhuwah, persaudaraan, hidup kita pribadi, keluarga, masyarakat, umat, bangsa, negara, dunia senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalam Jumat ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya buat saya pribadi pada khususnya dan juga buat kita pada umumnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.